DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya. Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, enggak yang lindas boti atau apa, anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih. Kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemerintah ungkap salah satu penyebab anjloknya harga daging ayam dan telur adalah berkurangnya penyerapan selama program MBG berhenti di masa libur sekolah. Kini Kemendak sedang berupaya untuk mencari pembeli dari Singapura dan meminta hotel, restoran, dan kafe untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso hari Selasa di Jakarta Pusat mengatakan, berdasar sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga sejumlah komoditas pangan saat ini dijual di bawah harga eceran tertinggi. Budi ungkap, kondisi tersebut dipengaruhi oleh liburnya program makan bergizi gratis yang bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga penyerapan terhadap sejumlah bahan pangan berkurang. Terkait hal tersebut, guna bantu menyerap kelebihan pasokan bahan pangan, Kementerian Perdagangan meminta hotel, restoran, dan kafe agar meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Selain itu, pemerintah juga mulai buka peluang ekspor telur ke Singapura sebagai pasar alternatif. Meski hingga kini belum memperoleh pembeli, proses penjajakan terus dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Sementara itu Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa
penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan pra-pid lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan. Polisi bahkan berjanji akan hadir di persidangan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah mengugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali diajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifauziah Tiasuma yang dibacakan jaksa di sidang PN Jakarta Timur Jumat kemarin. Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pradi Bersatu berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung yang meminta Roy Suryo untuk ditahan. Pradi meminta agar MA meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada pra-pid lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-pid dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis.
Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua, untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2, tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapus Pen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut
Terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, dan TikTok dikabarkan akan melakukan PHK besar-besaran. Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal akan turun langsung untuk memperoleh fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah. Oleh Penasihat Khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang yang digelar di MK, seorang dosen lulusan S3 luar negeri mengaku hanya menerima gaji 2,6 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Selasa, seorang dosen mengungkapkan bahwa gaji pokok dosen yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualifikasi akademiknya yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor atau S3 serta memiliki masa kerja belasan tahun. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Di tengah keterbatasan finansial tersebut, mereka tetap berkomitmen meningkatkan kompetensinya menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Namun setelah kembali bergabung, fakta ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara peningkatan kompetensi akademik dengan perbaikan kesejahteraan nyata di lapangan. Padahal beban kerja dosen sangatlah kompleks, namun kompensasi dasar yang diterima dinilai sangat minim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Ya, kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya.
Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air. Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri.